Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya untuk pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu. Yang pertama, Wahyu Dila Astika, Asmaul Husna, Muhammad Dian Pramudia, Muhammad Hisan Azizul Yahya. Berangkat ya? Berangkat? Ya, berangkat. Alhamdulillah berangkat semua. Baik, materi hari ini yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu pengertian Al-Quran. Ya, biasa kita baca sehari-hari. Yuk, lanjut. Nah, baik, kita masuk ke dalam sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ya. Nah, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus ya, atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur atau bertahap. Enggak langsung majdundu itu satu buku, enggak. Kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Apa aja sih periodenya? Yang pertama yaitu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Nah, sejarah pembukuan Al-Quran dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, dan yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, bukti kebenaran Al-Quran ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Yuk kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut mereka apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham.
Kemudian kita masuk ke dalam isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 6. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlakul karimah, yang kelima tarik, yang keenam syariat. Kemudian kita masuk ke dalam keistimewaan Al-Quran sebagai mu'jizat. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu dari segi keaslian Al-Quran. Yang kedua segi isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga segi susunan bahasanya. Yang keempat segi misi yang diemban. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi dulu itu di zaman Rasulullah SAW, masyarakat Arab itu hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu ya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar. Nah, sebagian mereka ada yang beriman, ada juga yang menolak. Pastinya ada yang pro dan ada yang kontra. Seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dengan demikian hikmah diturunkan Al-Quran yaitu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Seperti itu materi pada pagi hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Saya alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kali ini. Bapak berharap kalian bisa mempelajari Al-Quran dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian cukup membaca ya, tiap sholat gitu sempatkanlah membaca 1-2 ayat aja. Itu udah bentuk pengamalan terhadap Al-Quran. Seperti itu. Baik, Bapak rasa cukup ya pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.